Cek, Pak Rabdanil. Mulai ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi MPI, Bapak Mahfud Effendi MPDI, dan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi MPI STAI Sangatta Kutai Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar thalabul ilmi guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita cari, yang kita tuntut merupakan bekal bagi kita semua untuk maju ke depan. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah, mohon izin kami sampaikan Pak Prof dan Pak Kaprodi, manajemen pondok pesantren ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 4, nah, di mana salah satu pertemuannya adalah adanya kuliah tamu. Insya Allah akan disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG nantinya. Kemudian manajemen pondok pesantren ini juga kebetulan akan diujikan, akan diuaskan pada minggu kedua di bulan Juli ini, sehingga materi yang disampaikan ini insya Allah akan masuk menjadi bagian dari soal pada soal UAS nantinya. Pun demikian dengan pertemuan ini kami sampaikan akan menjadi bagian dari pertemuan perkuliahan salah satunya, dan akan kami absen sesuai sebagaimana kita mengabsen di dalam kelas. Sehingga mahasiswa yang belum bergabung silahkan sampaikan kepada teman-temannya bahwa ini adalah bagaimana yang saya sampaikan pada via grup sebelumnya akan kita absen. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini, kuliah tamu program studi manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pribadi Bapak Mahfud Effendi MPDI, dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar, Pak Ramdanil? Ya, jelas. Dengar, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat
Profesor Dr. Haji Badruddin dari UIN Sunan Gunung Jati. Beliau ini sebagai satu, kalau jabatan banyak sekali tentunya. Tapi yang jelas beliau ini adalah salah satu ketua Asosiasi Permapendis, ini perkumpulan manajer pendidikan Islam. Selain itu juga beliau sebagai ketua satu, kalau tidak salah, di Asosiasi BPMBI. Terima kasih Prof atas kehadirannya, atas kerawuhannya di ruang meeting atau di Zoom ini dalam rangka untuk memberikan kuliah tamu. Kemudian yang kami hormati pula dosen pemateri atau dosen pengampu mata kuliah manajemen pondok pesantren, yakni Bapak Ramdan Mubarak MM, sekaligus beliau adalah Kaprodi PAI yang ada di STAI Sangatta Kutai Timur, serta para hadirin, mahasiswa, kemudian peserta yang hadir dalam ruang meeting ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita semua dapat berkumpul, dapat berjumpa meskipun via Zoom. Ini semua tidak mengurangi esensi atau substansi dari apa yang akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi lantaran, menjadi sebab kita semua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap diaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Kami selaku Kaprodi tentu mengucapkan rasa bangga bahwa kegiatan ilmiah yang seperti ini, entah itu webinar nasional, entah itu kuliah tamu, ataupun kalau kita bisa ingin mengadakan seminar secara offline, ya, maka di setiap semesternya, maka itu tentu menjadi pilihan kita, maka itu menjadi kewajiban sebagai pengelola prodi untuk mengadakan atau untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Maka kali ini, kalau di semester kemarin itu di mata kuliah saya, di profesi kependidikan. Namun saat ini, di semester ini kita mengadakan kuliah tamu di mata kuliah manajemen pondok pesantren. Tentu di setiap semester harapan kami sebagai pengelola ingin selalu rutin istiqomah untuk tiap semesternya itu mengadakan kuliah tamu. Ini harapannya satu, jadi untuk refreshment, untuk menambahkan, untuk memberikan pengalaman-pengalaman. Tentunya itu dari dosen atau dari narasumber yang expert, yang ahli di bidangnya dari luar kampus kita. Ini harapannya tetap untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang itu yang kita tidak dapatkan yang ada di Sangatta. Maka harapan kami ya kegiatan ini dapat konsisten, dapat berjalan dengan lancar di setiap semesternya untuk sebagai salah satu bentuk implementasi dari kerjasama antara Prodi MPI dengan Asosiasi Permapendis yang kemarin kita sudah tanda tangani, yang sudah kita bangun di Hotel Grand Sawit Samarinda kemarin. Ini merupakan salah satu follow up atau salah satu tindak lanjut dari MOA atau piagam kerjasama yang sudah kita bangun. Terima kasih Prof. Badruddin atas kerawuhannya, atas kehadirannya. Beliau hari ini sebenarnya menghadiri rapat di Tangerang, yakni mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Namun di sela-sela pertemuan itu beliau menyempatkan untuk dapat berjumpa dengan kita, untuk dapat memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan manajemen pondok pesantren. Artinya ketika kita melihat tema yang kita akan diskusikan nanti, yakni pesantren dan globalisasi, kemudian dari eksistensi menuju resistensi, kita semua tahu bahwa dari awal kemunculannya pesantren itu telah banyak memberikan warna. Ya, pesantren telah mampu bertahan dari perubahan-perubahan tantangan atau gesekan dari jalannya. Maka di era global ini bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajemen yang bagus yang bisa kita terapkan di era globalisasi ini, ya dengan banyaknya pesaing-pesaing atau kompetitor yang ada, maka istilah pesantren modern, kemudian ada istilah mix pesantren, artinya banyak jenisnya atau banyak bentuknya. Dengan segala bentuk ciri khas masing-masing ini, di era global ini bagaimana mampu untuk tetap bertahan. Atau kalau bisa malah menjadi driver atau menjadi lokomotif
untuk membawa perubahan, untuk membawa kemajuan peradaban di negara kita ini. Nah, nanti akan panjang lebar yang akan disampaikan oleh Pak Badrudin, maka kami selaku pemangku sebagai pengelola di Prodi Manajemen Pendidikan Islam STI Sangatta Kutai Timur mengucapkan terima kasih Prof. Sekali lagi atur nuhun kalau dari orang Bandung. Kalau kami ya matur sembah nuwun kami ucapkan atas kehadiran dengan untuk hadir di kuliah tamu pada pagi menjelang siang ini. Mungkin demikian Pak Ramdhanil apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini atau acara kuliah tamu ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian dari Bapak Kaprodi MTI, sehingga kita tidak berpanjang lebar, kita akan langsung pada acara inti, yaitu penyampaian materi tentang manajemen pondok pesantren yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG. Namun sebelum kita mendengarkan penyampaian materi dari beliau, ada baiknya kita berkenalan dulu melalui profil beliau, share screen, mohon izin. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG, CIKA-CEAM. Beliau ini adalah guru besar di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau lahir di Ciamis pada tanggal 5 Juli 1973. Alamat beliau di Bandung. Beliau adalah dosen di Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Pangkat beliau adalah guru besar, profesor. Nomor WA beliau 08211285660. Adapun Instagram, dari sekian banyak media sosial yang saya searching, yang saya dapatkan Instagram beliau ada di @badrudin.winsgd. Kemudian pendidikan beliau ini sebagai motivasi bagi kita para mahasiswa dan kami sebagai pengelola di Prodi, yaitu beliau tamat SD di tahun 1985 sebagaimana di slide. Kemudian 1988 beliau menamatkan di MTS Tubangsa di Ciamis, kemudian PGA Negeri Ciamis 91, S1 IAIN, dulu masih IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan PAI tahun 96, kemudian S2 di Universitas atau Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2000 selesai. Kemudian beliau melanjutkan studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2009 beliau selesai di doktoral. Kemudian beliau orang yang tidak pernah puas dengan ilmu, terus belajar dan belajar. Sampai pada tahun 2020 beliau selesai studi S3 lagi di Universitas Pendidikan Bandung pada Prodi Administrasi Pendidikan. Kemudian pada tahun 2022 beliau mendapatkan sertifikat internasional pada audit internal. Kemudian beliau juga mendapatkan sertifikat internasional pada sertifikat profesi dan ditutup dengan gelar profesor pada bidang administrasi pendidikan Islam. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Komite Penjaminan Mutu. Kalau kita P3M, ya UPMA, Unit Penjamin Mutu. Kalau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Komite Penjamin Mutu. Beliau adalah ketuanya. Sebelumnya pernah menjadi Kaprodi MTI juga. Kemudian Ketua Laboratorium juga. Organisasi beliau sekarang sebagai Ketua Umum Perkumpulan Manajer Pendidikan Dharma Pendis. Kemudian Ketua 1 sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Kaprodi MTI. Riwayat pekerjaan, beliau dosen, beliau juga master training Kemendikbud, beliau penyusun kurikulum
ke Balitbang Kemenak RI. Beliau juga penyusun modul pengembangan diri, publikasi, karya ilmiah di Kemenak. Riwayat pelatihan bisa di screenshot mahasiswa-mahasiswi. Kemudian ada buku-buku beliau, banyak buku beliau yang belum terupdate ini. Saya lihat di profil Google Scholar dan di Instagram juga ada kabar-kabar buku yang belum begitu banyak dan tak mungkin dibaca satu-satu artikel beliau, karya-karya beliau. Jadi konferensi internasional dan Google Scholar-nya bisa nanti dikutip ketika kita menulis artikel jurnal. Demikian perkenalan singkat tentang Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan. Monggo, Prof. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nanti izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, suaranya terdengar? Terdengar tidak suaranya? Alhamdulillah, Prof. Terdengar. Terdengar, Prof. Saya akan cek volume. Jelas ya, kalau tidak jelas nanti beritahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya kita dipertemukan dalam kegiatan kuliah tamu ya, yang diselenggarakan oleh program studi manajemen pendidikan Islam di daerah mana ini? Sangatta ya. Kutai Timur, Prof. Sekolah Tinggi Agama Islam oleh yang saya hormati dan Allah muliakan ini Cak Mahfud ya. Terima kasih pada moderator kita pada kuliah tamu ini. Ini kalau di Bandung panggilannya Akang ya, kalau di Kutai apa namanya? Akang juga. Ya. Kang Ramdhani Mubarok. Iya, Prof. Iya. Seluruh pimpinan dari Sekolah Tinggi Agama Islam yang kami hormati, kemudian seluruh ibu bapak dosen dan audien di sini adalah para mahasiswa, mungkin ada juga dari luar ya, dari luar prodi yang bergabung, mudah-mudahan nanti makin banyak lagi. Karena ini di waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 8.27. Baik, izin share ya, bisa? Oke. Sebagaimana amanah yang disampaikan pada saya pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik pesantren dan globalisasi ya. Pesantren dan globalisasi dari eksistensi menuju resistensi. Ini nama saya sudah dikenalkan tadi. Terima kasih. Ya, CIKA itu Certified International of Internal Quality Audit. Kemudian untuk CEAM itu dari Amerika ya, Certified Educational Administration Management. Ini mengenalkan apa yang tercantum di sini. Jadi kalau negara maju sudah tidak atau jarang lagi bertanya apakah Anda berijazah S1, S2 atau S3, tapi mereka lebih bertanya pada kompetensi.
Anda punya kompetensi apa ketika akan bekerja, itu yang ditanya adalah kompetensi atau sertifikasi yang menunjukkan rekognisi atau pengakuan. Jadi kalau di Indonesia wujudnya selain ijazah dan transkrip nilai, itu ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu yang menyatakan kompetensi alumni atau lulusan, misalnya dalam kemampuan berbahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, skor TOEFL, TOEFL-nya berapa, kemudian lembaga yang memberikan sertifikatnya apakah lokal, nasional, atau internasional. Sehingga dalam konteks akreditasi perguruan tinggi pun penting untuk menunjukkan apakah dosen-dosennya ada pengakuan internasional atau tidak. Ini yang saya maksud dua gelar gelar non akademik di belakang ini adalah menunjukkan rekognisi internasional. Betul yang disampaikan oleh Yai Mahfud tadi ya, oleh Cak Mahfud tadi, bahwa pagi hari ini saya sebenarnya sedang melaksanakan penilaian ya, konsinyering, penilaian angka kredit untuk menetapkan kenaikan pangkat guru se-Indonesia yang ke-4B di Kementerian Agama. Karena saya menjadi salah satu tim penilai. Namun demikian, alhamdulillah Allah menakdirkan saya bersyukur bisa membersamai audien forum pada pagi hari ini untuk memberikan refreshment ya. Jadi kalau dosen setempat kan setiap hari ketemu, tapi kalau dosen dari luar pertama mungkin karena baru ketemu gitu ya, pengen tahu juga ini orang mau ngomong apa gitu, jadi ada penasaran. Betul ya Pak Ramdhani? Kok ada L-nya ya, Kang Ramdhani Mubarok? Ada L-nya, jadi Ramdhaniel Mubarok, betul begitu ya? Baik, kemudian untuk silaturahmi intelektual ini, seperti yang tadi oleh oleh moderator kita dikenalkan, ini adalah Instagram saya. Boleh di-follow yang menunjukkan seberapa banyak grup milenial di forum pagi hari ini. Ini IG saya ya, badrudin.uinsgd. Bahwa Anda adalah kelompok milenial akan saya ketahui berapa banyak yang follow IG saya pada pagi hari ini. Kemudian mengenalkan karya saya barangkali untuk saat ini cukup di searching melalui Google. Kemudian ini adalah ID Poblan saya, ID Scopus, ID Sinta, dan ID Orchid. Ini sekedar penambahan untuk perkenalan. Baik, topik kita tentang pesantren. Kita perlu menyamakan pemahaman atau persepsi tentang pesantren. Pesantren itu apa? Jadi kalau Bapak, Ibu, atau audien ke Jawa itu banyak pesantren. Dan nampaknya ini Cak Mahfud pun lagi di Jawa nampaknya. Betul enggak? Atau sudah di Kutai? Masih di Jawa, Bro. Di Masih Jawa di Timur. Jawa. Posisi saya ada di Provinsi Jawa Barat dan di Jawa Timur banyak pesantren. Saya sangat senang, sangat bangga ketika saya berkunjung ke pesantren-pesantren ke Jawa Timur ya. Saya pernah berkunjung di Sidogiri, kemudian Sunan Derajat, Mukmin Mandiri gitu ya, yang eksportir kopi dan lain-lain. Jadi ternyata berbeda provinsi saja sama-sama di Jawa, kultur, kemudian struktur pesantren Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada kekhasan. Sehingga disinilah yang membuat saya semakin bangga dengan pesantren, masing-masing punya keunikan, punya kekhasan. Mungkin kalau Anda datang ke Aceh, yang Anda temukan dayah ya, bukan pesantren. Atau mungkin di Sumatera Barat gitu ya, diksi-diksi tentang surau atau munasa itu lebih kental. Di istilah pesantren itu ada di beberapa tempat disebut dengan dayah. Ada juga diksi surau atau munasa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren. Ini merupakan lembaga yang berbasis masyarakat. Ini satu keyword, kata kunci ya, lembaga yang berbasis masyarakat. Sehingga yang mendirikannya pun masyarakat.
ada yang perorangan, misalnya Kang Ramdhani Mubarak mendirikan pesantren, berarti yang didirikan oleh perorangan. Kemudian Anda buat kelompok atau yayasan, nah itu bisa juga didirikan oleh yayasan, bisa juga didirikan oleh ormas, ya, organisasi kemasyarakatan, terutama ormas Islam. Nah, jadi bagi Anda yang belum memiliki pesantren ini bisa ya sebagai perorangan, sebagai yayasan atau sebagai ormas mendirikan pesantren. Dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, tawazun ya, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI. Nah, dari pengertian ini kita sepakati bahwa pesantren ini adalah lembaga yang berbasis masyarakat, didirikan oleh individu, perseorangan, yayasan, atau ormas yang memiliki maksud atau tujuannya di antaranya ini untuk menanamkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia, kemudian menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Definisi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesan kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Ini nampaknya kalau di kuliah tapi belum pernah ke pesantren, Anda elok juga kalau melaksanakan observasi ke pesantren, sehingga apa yang kita bicarakan akan mudah dipahami dengan melihat langsung suasana di pesantren. Dalam penyelenggaraan pesantren ini terdapat sejumlah asas. Asas dalam penyelenggaraan pesantren pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedua adalah kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Terkait dengan tujuan, karena ini juga mungkin ada di antara audiens bertanya, apa sih sebenarnya tujuan penyelenggaraan pesantren itu? Banyak pesantren baik di Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara gitu, yang kebetulan saya pernah ke sana, atau di Sumatera, di Jawa. Tujuannya apa sih pesantren itu? Untuk membentuk individu, ingat ini, individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat. Ini betapa mulianya tujuan penyelenggaraan pesantren ini. Bukan untuk melahirkan output atau lulusan yang aba-aba, tetapi yang unggul. Ya. Kalau akreditasi itu kan ada sebutan baik, baik sekali, unggul. Nah, berarti unggul itu yang paling the best, ya, yang paling hebat, gitu ya. Nah, lulusan tersebut berarti keunggulannya itu ditengarai dengan kemampuan output atau lulusan pesantren yang diharapkan mampu memahami serta mengamalkan nilai ajaran agama. Dan kalau kita ingin menunjuk siapa yang ahli dalam ilmu agama ini, kita bisa menunjuk alumni-alumni pesantren itu sendiri diantaranya ya, yang ahli ilmu agama, tapi ahli bukan hanya ahli dalam pengetahuan, dia juga beriman, bertakwa, berakhlak, sekaligus berilmu, mandiri, memiliki tradisi tolong penyelenggaraan pesantren. Ada yang belum menyelenggarakan pesantren akan membuat pesantren, ini harus dipahami dan menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pesantren dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air
serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Nah ini, membentuk pemahaman. Kalau dalam leveling kognitif ini level C2 ya, kognitif level 2, understanding, membentuk pemahaman agama dan keberagamaan. Kalau berbicara keberagamaan atau religiosity, Anda bisa pakai teori dari misalnya dari Stark dan Glock ya, Glock Stark. Itu menyangkut spiritualitas, menyangkut pengetahuan, menyangkut perilaku dan spiritualitas beragama. Namun dalam regulasi atau dalam undang-undang tentang pesantren dinyatakan yang moderat dan cinta tanah air atau hubbul watan, serta selain memahami agama dan keberagaman ini membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Inilah yang membuat Indonesia memiliki best practice di bidang toleransi, di bidang kerukunan dalam hidup beragama. Di antaranya memang didukung ya oleh eksistensi pesantren yang mampu melahirkan output. Anda sekiranya output pesantren itu menjadi pemicu dari konflik yang tidak melahirkan kedamaian, misalnya, yang melihat dirinya sebagai dalam ilmu sosial itu perbedaan itu in group dan out group sehingga selalu terjadi konflik misalnya. Tetapi tidak demikian, bahwa faktanya pesantren-pesantren di Indonesia ini mampu melahirkan output lulusan yang betul-betul memiliki kompetensi untuk menciptakan kerukunan hidup beragama. Kemudian yang ketiga, tujuan pesantren adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdasarkan sosial masyarakat. Mindset atau cara pandang Anda tentang pesantren tentu juga akan mengalami perubahan seiring dengan fenomena hari ini bahwa ada keragaman jenis dan tata kelola pesantren. Mungkin ada yang berpikir dalam tradisi lama, misalnya pesantren yang bersifat klasik hanya memikirkan misalnya aspek ukhrawi. Hari ini umumnya pesantren tidak mengabaikan juga aspek keduniaan. Bahkan banyak pesantren yang memiliki kekhasan dan menjadi distingsi di antara pesantren-pesantren lainnya. Saya pernah berkunjung ke salah satu pesantren yang berbasis agrobisnis, misalnya pesantren Itipak Ciwidey di Jawa Barat. Ada pesantren misalnya di Sunan Derajat itu di Jawa Timur, Cak Mahfud ini tentu tahu ya, Sunan Derajat di situ. Itu dia pesantren ini juga mengembangkan kewirausahaan dengan membuat garam yodium, kemudian membuat pupuk kalsit, kemudian air laut diolah menjadi air mineral yang layak minum, yang mutunya luar biasa. Ada pesantren-pesantren yang mengembangkan kewirausahaan dengan berbasis potensi lingkungan. Ada yang perikanan, kemudian ada kelautan, kemudian ada yang sayur misalnya, kemudian peternakan, itu yang berbasis potensi lingkungan. Ada juga yang mengembangkan ekonomi umat, ya, berbasis potensi ekonomi umat, misalnya melalui Jiswa. Nah, beberapa pesantren juga menciptakan kemitraan ya dengan sejumlah lembaga ekonomi baik milik pemerintah ataupun masyarakat. Nah, ini semua dimaksudkan untuk mendorong adanya peningkatan mutu hidup masyarakat yang berdaya, yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagaimana fakta di lapangan juga demikian dinyatakan dalam regulasinya bahwa pesantren ini memiliki fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pendidikan. Kedua adalah fungsi dakwah dan ketiga adalah fungsi empowering community atau pemberdayaan masyarakat. Ini adalah 3 fungsi penyelenggaraan pesantren. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum masing-masing pesantren. Anda melalui perkuliahan sudah dikenalkan dengan categorizing pesantren, ada tradisional, ada modern, atau disebut dengan ada
salafiyah, tradisional, dan halafiyah atau modern. Ada juga yang tadi oleh ketua jurusan kita ya Cak Mahfud ini atau ketua prodi ya, itu yang disebut dengan kombinasi kan begitu ya. Jadi dalam konteks fungsi pendidikan, tata kelola pesantren itu diselenggarakan berdasarkan kekhasan pesantren itu sendiri, tradisi pesantren itu sendiri, dan ditengarai oleh eksistensi kurikulum masing-masing pesantren. Nah, kurikulum itu merupakan aspek atau kurikulum yang bersifat potensial yang diaktualisasikan melalui penyelenggaraan pendidikan. Fungsi pendidikan pesantren ditujukan untuk membentuk santri unggul. Ini kembali lagi ke situ. Adanya pendidikan di pesantren tujuannya untuk menyiapkan dan membentuk santri-santri yang unggul yang mampu mengisi kemerdekaan Indonesia serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, seandainya tema hari ini tentang globalisasi, berarti baik mencermati globalisasi dengan dampaknya baik positif atau negatif, dalam kalimat yang singkat kita bisa nyatakan melalui santri yang unggul mereka mampu mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, include menghadapi era globalisasi ini. Sejak tahun 2015 kita sudah memasuki yang disebut dengan masyarakat ekonomi Asia atau ASEAN Economic Community. Ini adalah menjadi penanda bagi kita bahwa kita tidak bisa menjadi eksklusif, tapi kita senantiasa menjadi inklusif karena kita tidak bisa menolak kehadiran orang luar datang ke Indonesia, begitupun dari kita dari Indonesia untuk berbaur keluar. Kita bisa melihat hal ini menjadi dalam dua perspektif. Ini adalah sebuah peluang sekaligus juga menghadirkan tantangan. Nah, siap tidak siap ini sudah menjadi kebijakan makro. Sejak 2015 di launching kebijakan tentang MEA melalui pertemuan di Bali misalnya, artinya lalu lintas masyarakat tingkat Asia pun sudah terjadi. Siapkah misalnya santri-santri kita untuk bekerja di negara tetangga? Kalau dia misalnya mau bekerja di Singapura, di Malaysia, ya tentu untuk bekerja di Singapura dia harus pandai juga berbahasa Arab. Bahasa Inggris. Nah, kalau di Arab Saudi misalnya menjadi petugas begitu. Nah, tengoklah oleh kita kemampuan berbahasanya, kemudian kinerja, kompetensi bekerja ya. Nah, kriteria santri unggul melalui pendidikan di pesantren, melalui implementasi fungsi pendidikan di pesantren, diharapkan santri-santri tersebut memang mampu menghadapi perkembangan zaman, include tentang konteks globalisasi ya, yang nanti kita jelaskan pengertiannya. Dalam konteks pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal ya. Pendidikan formal meliputi pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian pendidikan pesantren pada jalur formal jenjang pendidikan dasar banyak bentuknya. Misalnya ada satuan pendidikan muadalah ula atau diniyah formal ula. Audien, Anda sudah mendengar madrasah diniyah ya tentunya. Nah, ini ada yang non formal dan ada yang formal. Yang non formal sangat banyak, boleh dikatakan bak cendawan di musim hujan ya, seperti jamur di musim hujan. Ada madrasah diniyah awaliyah, madrasah diniyah wusto, dan madrasah diniyah ulia. Awaliyah itu jenjang dasar, wusto jenjang SMP, ulia jenjang SMA atau aliyah. Dulu namanya madrasah diniyah awaliyah, disingkat MDA. Wusto, MDW, ulia, MDU. Nah, nomenklatur madrasah dipertentangkan karena ini menjadi nomenklatur bagi madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Akhirnya regulasi diniyah yang non formal ini berubah namanya menjadi diniyah takmiliyah, DTA. Diniyah takmiliyah awaliyah. Untuk jenjang SMP-nya diniyah takmiliyah wusto, dan untuk jenjang SMA-nya diniyah takmiliyah ulia. Nah, ini adalah lembaga pendidikan yang non formal, dan yang formalnya itu diatur oleh Kementerian Agama yang diselenggarakan di pesantren. Maka muncullah pendidikan diniyah yang formal, namanya menjadi PDF ULA, PDF Wusto, PDF
ya. PDF itu ya di sini PDF itu pendidikan diniyah formal gitu loh. Jadi kalau tadi bicara yang non formal itu madrasah diniyah awaliyah, dan mungkin beberapa di antara para mahasiswa juga menjadi pendidiknya, gurunya di sana, pengajarnya, ustazahnya. Nah, yang formal juga boleh, tapi itu ada di pesantren bentuknya PDF, pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal, USTO. Jadi tidak disebut madrasah diniyah ya, tetapi PDF yang formalnya itu pendidikan diniyah formal untuk jenjang dasar, pendidikan diniyah formal USTO untuk jenjang SMP-nya. Untuk pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah bisa berbentuk satuan pendidikan muadalah ulia atau pendidikan diniyah formal ulia. Nah, jadi kalau untuk dasar itu ula itu awaliyah ya, awaliyah itu menjadi ula, SMP itu wusto. Nah, untuk jenjang aliyahnya atau SMA-nya namanya ulia, bukan ula. Kalau ula itu awaliyah, kalau SMA aliyah ulia. Jadi PDF-nya itu pendidikan muadalah ulia atau pendidikan diniyah formal ulia. Itu dari ain ya, dari ulia. Tapi ditulisnya pakai ulia. Nah, yang dimaksud jenjang pendidikan muadalah itu diselenggarakan dalam waktu 6 tahun atau lebih, menggabungkan penyelenggaraan pendidikan muadalah wusto dan muadalah ulia secara berkesinambungan. Jadi kalau Anda mendengar yang disebut dengan di pesantren itu muadalah itu 6 tahun. Menggabungkan jenjang SMP-nya 3 tahun yang disebut PDF wusto dan SMA-nya 3 tahun yang disebut PDF ulia atau muadalah ulia ya. Nah, inilah yang disebut dengan muadalah ya. Sehingga dulu tahun 90-an mungkin ada dari pesantren yang ingin kuliah di IAIN, di STAI, UIN gitu. UIN masih belum ada kayaknya tahun 90. Itu ditolak. Tetapi setelah ada muadalah itu diterima ya. Jadi ada review, ada penilaian tentang kurikulum di pesantren itu masuk nggak di jenjang mana dia levelingnya gitu. Nah, kalau ada di levelingnya jenjang aliyah, kemudian diakui ya, itu muadalah. Pendidikan pesantren pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi juga ada. Jadi kalau Anda membuat pesantren, boleh dong di pesantren itu didirikan pendidikan tinggi. Nah, apa namanya? Namanya Ma'had Ali. Mungkin Anda pernah mendengar ya, Ma'had Ali. Ada di kampus juga Ma'had Ali, tapi bukan itu. Ini salah paham. Yang di kampus itu bukan Ma'had Ali yang dimaksud seperti yang di pesantren. Di kampus itu lebih bernuansa pesantren saja, yang mengajarkan kemampuan ibadah, bahasa, dan lain-lain. Yang di pesantren itu namanya Ma'had Ali itu biasanya satu jenis pendidikan tertentu saja. Misalnya dia ada Ma'had Ali di bidang filsafat, atau bidang ilmu kalam, atau bahasa Arab saja gitu ya, fikih saja, kemudian Al-Quran saja atau tafsir saja gitu loh. Jadi yang disebut muadalah atau yang disebut dengan Ma'had Ali maksud saya, yang disebut dengan Ma'had Ali atau perguruan tinggi di pesantren hanya satu prodi saja gitu loh, hanya satu bidang ilmu. Misalnya di Sangatta ini mau di pesantren Pak Ramdhanil ini dibuat alinya dia hanya mengajarkan fikih saja, itu baiknya minimal ya, misalnya begitu. Nah, repotnya kalau kiainya yang menjadi pejabat ya, itu syarat dosen kan S2. Nah, kiainya enggak S2, enggak bisa jadi dosen. Nah, inilah sering ada salah paham di pesantren untuk perguruan tinggi yang Ma'had Ali. Nah, untuk kurikulum pendidikan muadalah ada kurikulum pesantren, ada kurikulum pendidikan umum. Kurikulum pesantren dikembangkan oleh pesantren berbasis kitab kuning atau dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Saya tidak berpanjang kali membicarakan kitab kuning dan saya yakin sudah dibahas oleh dosen Anda ya. Kurikulum pendidikan umum dimaksud diatur dalam permen. Baik, santri pada satuan pendidikan muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan muadalah. Baik, kita inilah fungsi pendidikan di pesantren. Kedua adalah fungsi dakwah. Sehingga ini yang tidak bisa dipandang sebelah mata ketika kita membicarakan pesantren, bahwa
Selain fungsi education, fungsi pendidikan, pesantren itu memiliki fungsi dakwah yang diemban oleh pesantren ini, yang nyata-nyata telah berjasa secara ya melalui tinjauan sejarah dari waktu ke waktu sejak sebelum Indonesia merdeka, pasca kemerdekaan sampai hari ini. Misi dakwah ini harus dilakukan oleh pesantren. Nah, ini yang menarik yang ketiga, fungsi pesantren juga menyangkut tentang empowering society atau pemberdayaan masyarakat ya. Jadi pesantren tidak bisa dia berdiri sendiri lepas dari masyarakat. Dia harus memberikan manfaat luas dalam rangka kemanfaatan bagi masyarakat. Bagaimana dengan kontribusi pesantren? Nah, untuk meningkatkan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia yang seperti yang tadi sudah kita sampaikan, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya faktanya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan yang beriman, berkarakter, cinta tanah air, berkelanjutan, berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pengembangan nasional dalam kerangka NKRI. Di sini juga saya tidak berpanjang kalam, perkuat wawasan Anda misalnya dalam literatur telaah tentang peran pesantren sebelum Indonesia merdeka dan pasca kemerdekaan, kemudian bagaimana peran pesantren telah mewujudkan Indonesia yang seperti hari ini karena Islam yang diajarkan melalui pesantren adalah Islam rahmatan lil alamin. Ada sejumlah riset tentang pesantren, diantaranya mungkin Anda pernah membaca ya buku dari Pak Mas Tuhu ya, ini kalau nggak salah sudah wafat ya. Kita doakan. Beliau menulis disertasi berjudul Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Saya ingat buku ini kalau nggak salah didanai hasil kerjasama dengan Belanda ya, dengan Belanda, INIS Belanda, kalau nggak salah begitu. Ini merupakan satu kajian tentang unsur dan sistem pendidikan pesantren. Jadi bagi Anda peminat kajian pesantren, mesti membaca juga buku ini. Selain buku-buku yang sudah terstandar yang disampaikan oleh dosen Anda, ada dari Jamak Syarifudin ya, kemudian dari para penulis primer tentang pesantren lainnya. Riset yang dilakukan oleh Mas Tuhu mengambil 6 pesantren sebagai objek riset, mengemukakan bahwa jenis pendidikan pesantren ada yang formal dan non-formal. Nah, ini potret Anda memotret pesantren dalam 2 kelompok. Oh, ada yang pendidikan formal di pesantren itu, ada yang non-formal. Untuk pendidikan pesantren yang non-formal hanya mempelajari agama saja, bersumber dari kitab-kitab klasik. Misalnya diniyah saja, kalau yang non-formal kan hanya agama saja. Coba Anda yang mengajar di diniyah takmiliyah awaliyah, DTA, DTW, DTU, diniyah takmiliyah. Misalnya di awaliyah, yang dipelajari hanya bahasa Arab, SKI, fikih, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, hanya agama. Tapi kalau yang formal ada mata pelajaran umum pula, ya misalnya bahasa Indonesia, IPA dan matematika misalnya. Nah, kurikulum pada jenis pendidikan ini berdasar tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Untuk pendidikan formal di pesantren-pesantren juga ada madrasah. Misalnya ada RA, MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Bahkan ya tadi perguruan tinggi keagamaan Islam juga ada. Nah, maka riset-riset DMPI salah satunya di sini, selain berbicara manajemen pesantren, how to manage the Islamic boarding school atau boarding house gitu ya, juga mengkaji tentang bagaimana manajemen madrasah yang berbasis pesantren, atau juga ada sekolah umum ya, ada SD Islam ya, SMP, ada SMA yang berbasis pesantren, itu banyak sekali, bahkan mungkin SMK di sejumlah lokasi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan sejumlah pesantren menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi kurikulumnya menjadi terpadu. Jadi misalnya pagi sampai siang itu di sekolah, sore dan malam hari misalnya di pesantren. Nah, inilah akhirnya ada integrasi antara kurikulum pendidikan sekolah atau madrasah dengan kurikulum pesantren. Maka untuk kurikulum madrasah mereka menggunakan dari Kementerian Agama, dulu disebut Departemen Agama, dan untuk sekolah menggunakan kurikulum dari Kemendikbud, dulu disebut
Depdikbud, begitu ya. Ada riset yang dilakukan oleh Mujamil Kamar, ya, itu institusi dan metode. Penelitian Mujamil Kamar ini itu sudah dicetak menjadi buku dengan judul Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa kurikulum pesantren itu jika diamati dengan melihat kondisi pada dua kutub secara ekstrim, masa permulaan dan keadaan sekarang memang menunjukkan perubahan fundamental. Tetapi ketika perubahan itu dilihat setahap demi setahap, ternyata hanya terjadi perubahan yang lamban. Nah, dua riset di atas bisa kita lihat bahwa penelitian yang mengkaji eksistensi pesantren secara khusus terutama dikaitkan dengan era globalisasi yang ditawarkan oleh Prodi ini, riset tentang tersebut nampaknya masih terbatas, ya. Banyak penelitian-penelitian lain tapi tidak saya ungkap di forum ini, sampel saja. Bahkan kalau Anda membaca buku dari Stenbring, gitu, Carl Stenbring, itu ada dari pesantren, madrasah, sekolah, itu menunjukkan adanya transformasi institusi atau kelembagaan pesantren yang semula dia orientasinya hanya mengajarkan ilmu agama, kemudian membuka madrasah dan membuka sekolah. Ada buku tipis ya dari Carl Stenbring, ya, yang menunjukkan adanya transformasi pesantren, madrasah dan sekolah. Nah, bagaimana kondisi pesantren dalam era globalisasi? Nah, kita sepakati dulu diksi globalisasi ini dari kata the globe, bahasa Inggris, atau la monde, bahasa Perancis, yang berarti bola bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa globalisasi adalah proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia. Oke. Ya. Baik, ada ini, ada coding. Saya masih terdengar? Prof, jelas. Terima kasih. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan globalisasi adalah proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia. Globalisasi atau mondialization secara sederhana diartikan proses menjadikan semuanya satu bumi, ya. Kalau menurut Anda bumi itu bulat gitu ya, kayak global gitu ya, satu bumi atau satu dunia. Jadi proses menjadikan semuanya sebagai satu bumi atau satu dunia. Secara lengkap, globalisasi didefinisikan para ilmuwan dunia. Baylis dan Smith misalnya mendefinisikan globalisasi sebagai proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat. Ya, ini ada meningkatnya, ya, meningkatnya keterkaitan antara masyarakat sehingga satu peristiwa yang terjadi di antara wilayah tertentu semakin lama berpengaruh terhadap manusia dan masyarakat yang hidup di bagian lain di muka bumi. Anthony Giddens memandang globalisasi sebagai proses yang ditandai dengan semakin intensifnya hubungan sosial yang mengglobal. Nah, ini dua definisi ini menunjuk globalisasi isation-nya itu dimaknai sebagai proses. Ya. Artinya, kehidupan manusia di satu wilayah akan berpengaruh kepada kehidupan manusia di wilayah lain dan begitu pun sebaliknya. Inilah mungkin kenapa tema ini ada kata-kata resistensi dari eksistensi ke resistensi. Globalisasi adalah sebuah term yang telah lama mewarnai sampai sekarang. Masih terus menjadi perbincangan di kalangan para ilmuwan dari varian disiplin keilmuan yang biasanya ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi dan transportasi yang menghasilkan perubahan kebudayaan dan peradaban manusia. Di era globalisasi ini, jangkauan informasi dari berbagai belahan dunia menjadi satu sejagat atau global information. Ada peristiwa hari ini kejadian misalnya musibah kemarin ya di Sungai Are ya, anaknya Gubernur Jawa Barat. Pada detik yang sama seluruh dunia mendengar berita tersebut. Inilah yang disebut dengan global information. Maka perkembangan dalam dunia khususnya negara-negara maju cepat sekali berkaitan dengan informasi masalah kehidupan manusia baik menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kalau Anda hari ini dibilang kaya, itu ukurannya adalah pemrosesan informasi. Ya. Apalagi dalam revolusi industri 4.0 itu kan ada yang disebut dengan literasi. Ada literasi teknologi, literasi data, ya. Ya termasuk di situ
terkait dengan data itu, bagaimana kita bisa mengakses informasi dengan cepat, kemudian mengolah informasi dengan baik dan menyajikan informasi kembali gitu, diakses secara cepat, diolah dan disajikan kembali dengan cepat. Nah, ini orang yang bisa menguasai peradaban hari ini adalah orang yang mampu memperoleh informasi dengan cepat tersebut. Gerak ruang lingkupnya sangat sedikit sekali, sehingga dengan kecanggihan telekomunikasi yang cepat dan modern, mudah diakses dilakukan oleh negara-negara maju atau modern country ke negara lainnya. Kita positif, juga ada imbas negatif. Misalnya kita berbicara tentang media televisi gitu ya. Mungkin anak-anak milenial jarang hari ini nonton TV. Saya sendiri di rumah nampaknya kapan gitu ya, televisi ada tapi saya jarang nonton televisi juga. Ya, kecuali kalau yang kelompok yang sudah lansia mungkin nonton. Mungkin kelompok muda ini lebih banyak pegang HP, informasi diakses melalui handphone gitu. Nah, ternyata informasi ini ternyata disitir oleh negara besar, kemudian mengalir ke negara-negara berkembang. Saya pernah mempelajari materi tentang media dan komunikasi dari salah satu pakar. Ya. Globalisasi ini selalu dihubungkan dengan, nah ini mulai ada diksi-diksi yang barangkali kenapa misalnya ada penerimaan dan ada resistensi. Berpikir indikator dari modernisasi itu sendiri, ya, penerapan penggunaan teknologi, kemudian menghargai waktu itu menjadi penanda. Globalisasi ini selalu dihubungkan dengan modernisasi, ya. Dengan demikian kita ini globalisasi itu selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan modernisasi atau modernisme. Para pakar budaya mengatakan ciri khas modernisasi dan manusia modern, nah itu yang barusan saya sampaikan, itu tingkat berpikir ya, penghargaan terhadap karya manusia, kemudian menghargai waktu. Mas Tuhu meminjam argumennya Karl Mannheim mengatakan bahwa globalisasi adalah ideologi. Substansi globalisasi adalah ideologi yang menggambarkan interaksi yang luas dalam berbagai bidang. Globalisasi juga menjadi istilah yang digunakan menggambarkan proses multilapis oleh Barat, khususnya kapitalisme. Haidar Putra Daulay, nah ini mungkin Anda pernah mendengar, ini kayaknya ini memang alumni dari S3 UIN Jakarta juga ya. Beliau mengatakan bahwa dampak positif globalisasi adalah mempermudah kehidupan manusia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan transportasi, memperpendek jarak yang jauh. Dampak negatifnya terjadinya persaingan budaya dalam kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Coba bayangkan kalau budaya Barat, ya misalnya ya dalam berpakaian misalnya ya, yang serba bebas misalnya, tiba-tiba masuk ke pesantren gitu ya. Ini gimana nanti kalau ada serangan budaya seperti itu? Cara berpakaian gitu ya. Sementara di pesantren itu cara berpakaiannya itu punya kekhasan tersendiri, ya menutup aurat misalnya seperti itu. Nah tiba-tiba sebagai bagian dari masyarakat global, pesantren pun tidak bisa menolak, misalnya di sekitar kita ya ada lalu lintas masyarakat dengan kemajemukan budaya gitu. Jadi tidak bisa tidak melihat suasana demikian. Nah, di dalam ini adalah dampak negatif dari persaingan budaya dan kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Dominasi dan akan mengalahkan budaya yang lemah. Nah, untuk itu agar eksistensi pesantren dalam era globalisasi ini tetap mampu menunjukkan posisi untuk mempertahankan identitasnya. Maka kita bersyukur dalam konteks Indonesia sudah ada regulasi tentang pesantren. Ini bangga sekali. Indonesia ini memiliki
3 undang-undang Sisdiknas. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 50 Jungto Nomor 12 tahun 54 tidak mengatur pesantren. Undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989. Posisi lembaga pendidikan Islam adalah subsistem dalam pendidikan nasional. Alhamdulillah Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku sekarang sistem pendidikan nasional diaturlah pesantren sebagai jenis pendidikan keagamaan dalam pasal 30. Kemudian realisasi pasal 30 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tersebut diimplementasikan melalui kemunculan PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Nah, menariknya lagi untuk pesantren, walaupun sudah di UU-nya ada pasal pendidikan agama, keagamaan, kemudian ada PP 55 2007 tentang PK, pendidikan agama keagamaan, untuk pesantren sangat istimewa muncul kembali undang-undangnya gitu loh. Jadi naik level lagi. Ini kan satu level dengan Undang-Undang Sisdiknas. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, nah berarti pesantren punya UU juga, undang-undang yang tadi disampaikan, UU nomor 18 tahun 2019. Nah, dari UU itulah akhirnya semakin kuat dengan adanya PP, kemudian PMA gitu ya. Dulu tahun 2003, saya mencermati ada satu kabupaten di Jawa Barat, Indramayu, itu membuat regulasi tentang perda wajib belajar diniyah. Jadi anak SD wajib belajar diniyah dan ijazahnya menjadi syarat masuk SMP misalnya. Kemudian Pemda juga mengeluarkan anggaran untuk memberikan insentif atau gaji atau honor ya bagi guru-guru ngajinya per bulan 200 per guru gitu ya. Saya melihat ini sebuah keberanian yang luar biasa karena pada tahun 2003 saat Perda wajib diniyah di Indramayu itu muncul, itu undang-undang Sisdiknasnya sendiri belum ada. Karena undang-undang Sisdiknas yang mengatur pendidikan keagamaan itu tahun yang sama munculnya, yaitu UU 20 tahun 2003. Jadi pengalaman Perda wajib diniyah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, itu lebih dahulu ketimbang UU 20 tahun 2003. Memang kalau orang ngerti hukum akan mengatakan ini adalah cacat hukum, karena payung hukum Perda kan mestinya ada UU, PP, Permen gitu kira-kira ya, baru muncul Perda. Tapi ini ketika belum ada UU, seorang bupati di situ sudah berani membuat Perda. Memang ini menguntungkan bagi umat Islam, walaupun dalam perjalanannya tentu akan ada tarik-menarik kondisi, terutama sekali untuk berbicara politik anggaran. Tapi bersyukur hari ini pesantren sudah diakomodir dalam sebuah regulasi UU nomor 18 tahun 2019. Kita bersyukur oleh karena itu kajian kuliah kita pada siang hari ini ya tentu harus para audiens juga harus membacanya UU tentang pesantren tersebut. Bagaimana sih sebenarnya eksistensi pesantren? Nah, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di tanah air mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan karakter masyarakat bangsa Indonesia dan pembentukan mental spiritual yang religius. Ya. Ini tidak bisa kita nafikan dan ini harus kita suarakan ya kepada publik, kepada masyarakat. Andil besar telah diberikan oleh pesantren dalam membentuk karakter masyarakat bangsa Indonesia. Jadi kalau coba Anda tengok hari ini, misalnya saya tiba-tiba ke Sangatta, ke Kutai, ya ketemu Cak Mahfud, atau nanti saya ketemu Kang Ramdhani Mubarok gitu ya, ketemu saja kan langsung menyapa dengan ramah, dengan santun. Ini adalah produk dari pendidikan pesantren itu sendiri ya, yang mampu menghasilkan output dari pesantren itu yang bagus dalam aspek mental, spiritual, juga religius begitu. Nah, negara Indonesia ini memiliki banyak daerah yang berbasis pesantren, terutama Pulau Jawa, juga pulau-pulau lainnya. Sehingga kita rasakan manfaatnya hari ini bahwa ada hal-hal yang positif yang telah dilahirkan oleh pesantren, terutama adalah karakter masyarakat Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman berbagai hal, baik menyangkut budaya atau kultur, ataupun aspek sosial. Nah, ini ada different culture and social, menyatu dalam kesatuan, unity, diversity sebagai NKRI.
Nah, dalam konteks pendidikan ada transformasi institusi atau kelembagaan pendidikan di pesantren, sehingga muncul yang disebut dengan sistem pendidikan pesantren plus. Ada pendidikan terpadu. Apa sih yang dimaksud pendidikan terpadu? Ini adalah pendidikan yang memadukan sejumlah aspek. Ada terpadunya itu lingkungan, misalnya. Misalnya audien nih, Bapak Ibu ini, para mahasiswa misalnya membuat lembaga pendidikan, di situ ada jenjang SD, ada juga SMP, ada SMA, berarti itu adalah terpadu dari segi lingkungan gitu. Atau terpadu dari segi lingkungan ini di situ sekolah juga pesantren, di situ madrasah juga pesantren. Itulah pendidikan terpadu. Ada juga terpadu itu dari segi kurikulum misalnya. Karena pesantren menyelenggarakan sekolah, maka dipakailah di sekolah itu kurikulum Kemendikbud. Ya, untuk pelajaran agamanya dipakai kurikulum Kementerian Agama. Untuk pengayaan keagamaannya dipakai juga kurikulum lokal dari pesantren, penguatan aspek kitab kuningnya misalnya. Itu juga disebut terpadu, pendidikan terpadu dari segi kurikulum. Oke, nah yang satuan pendidikan sudah dibahas tadi, terpadu misalnya di situ ada SD, ada MI, ada MTS, atau pesantren. Atau ada pesantren, juga ada sekolah, ada pesantren, ada madrasah. Nah itulah terpadu dari segi satuan. Nah satuan itu juga bisa dari segi jenjang. Di situ ada MI, ada MTS, ada aliyah, maka menjadi satuan pendidikannya ya sekaligus menyatu atau terpadu, sekaligus juga lingkungan. Muncullah istilah misalnya pendidikan boarding school ya. Boarding school juga diadopsi dari model sistem pendidikan pesantren yang belajar dalam sepanjang waktu. Pendidikan pesantren modern. Pesantren merupakan pendidikan ideal dalam pengembangan pendidikan saat ini. Ini kita yakini begini ya. Untuk konteks hari ini dan masa yang akan datang, now and the future, pesantren merupakan salah satu alternatif lembaga pendidikan yang sangat tepat ya untuk menyiapkan generasi masyarakat bangsa Indonesia memiliki kekuatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, juga memiliki ilmu kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya yakin betul seandainya dimanage pesantren dengan baik, pesantren mampu merespon kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Inilah mengapa ada prodi MPI, pada STAI, pada institusi IAI atau STAI dan UIN misalnya. Maksudnya apa sih ada MPI ini? Supaya besok pesantren itu dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Hari ini misalnya Anda melihat ada kekurangan, ada kelemahan di pesantren, nggak usah disesali. Justru hari ini kita tunggu alumni prodi MPI untuk memperbaiki keadaan hari ini jika ada kekurangan dari segi manajemen agar di-manage lebih baik lagi. Karena ada riset yang menyatakan begini, kalau kita melihat lembaga-lembaga pendidikan muslim dan non-muslim, mohon maaf ya, sulit katanya, itu risetnya Prof. Tafsir dulu sebenarnya, sulit melihat lembaga pendidikan non-muslim yang jelek, jarang. Ya. Tapi kalau lembaga pendidikan Islam sulit mencari lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Bukan nggak ada sih, gitu. Sangat sulit mencari lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Kita bisa self kritik, kita bisa lihat lembaga pendidikan kita sendiri, kita bisa klaim hari ini lembaga pendidikan masing-masing kita ini sudah bermutu atau belum. Gitu. Apa sih alat ukurnya? Kita tengok misalnya lulusan jenjang SMA atau aliyah. Banyak mana yang diterima di ITB misalnya, di UGM gitu kalau di Jawa gitu loh, atau Unpad gitu ya, terutama ITB ya. Itu dari sekolah-sekolah mana? Atau ketika dulu masih ada ujian nasional, ketika masih ada UN kan diumumkan tuh sekolah-sekolah mana yang mendominasi nilai-nilai raihan nilai UN tertinggi misalnya. Itu betapa sulitnya kita menemukan sekolah-sekolah Islam yang unggul. Nah, mengapa sih lembaga-lembaga pendidikan Islam ini baik sekolah atau madrasah atau pesantren tidak berkualitas? Karena belum dikelola, bukan tidak ya, belum karena nanti akan. Karena tidak itu sama sekali enggak, karena belum dikelola secara berkualitas. Agar lembaga pendidikan Islam berkualitas harus di-manage secara berkualitas. Agar bisa di-manage secara berkualitas harus disiapkan calon manajernya. Inilah maksud dibuka prodi MPI. Nah, maka lulusan-lulusan MPI ini diharapkan mampu mengelola atau memanage lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren
lebih bermutu lagi, supaya bermutu, sehingga nanti menghasilkan output atau lulusan yang bermutu. Karena ukurannya berbeda dunia pendidikan dengan industri atau perusahaan. Perusahaan misalnya masukannya benang, ya, keluarnya menjadi baju, menjadi celana jin. Kalau lembaga pendidikan inputnya manusia, yang memproses dan yang diprosesnya manusia, outputnya manusia. Bagaimana kita mengukur keunggulan dalam 3 hal tentunya capaiannya, sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya. Maka dibuatlah standarisasi yang disebut dengan SKL, standar kompetensi lulusan. Bagaimana kompetensi lulusan pesantren itu dalam sikapnya, pengetahuannya, keterampilan ditetapkan. Bagaimana standarisasi pengelolaannya, bagaimana itu proses pembelajarannya, gitu ya. Kemudian mutu dari pendidiknya itu dimanage oleh alumni-alumni S1 MPI ini supaya lembaga pendidikan pesantren menjadi bermutu. Saya pernah berkunjung ke salah satu pesantren, saya tidak sebut nama provinsinya. Umumnya santri itu digabung di dalam satu ruang besar, misalnya untuk tempat tidurnya, tapi kesehatan dan kebersihannya kurang terjaga. Di situ saya berpikir, bukankah ada hadis yang kita pegang bahwa an-nazafatu minal iman, dan ini adalah hadis. Kenapa di pesantren aspek tentang, kemudian saya mencermati ketika ada santri sakit misalnya. Saat ada santri sakit, beberapa pesantren sudah bagus tata kelolanya, sampai bagaimana rekomendasi pada rumah sakit tertentu seandainya level sakitnya misalnya tinggi. Tapi ada yang cuek dengan kondisi santri dalam aspek kesehatan. Ada sih di situ layanan klinik misalnya, tapi pengungsian dan tata kelolanya serta misalnya layanan kepada santrinya masih belum optimal. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian dari sarjana-sarjana MPI, bagaimana manajemen layanan kesehatan di pondok pesantren, memerhatikan tentang makanannya juga bisa kita perhatikan. Bagaimana manajemen atau tata kelola misalnya layanan makannya santri selain aspek pembelajaran. Jadi membicarakan lembaga pendidikan itu banyak variabelnya. Ada menyangkut sarana fisik dan non fisik. Ya, fisik menyangkut gedung gitu ya, sarpras pembelajaran, media pembelajaran, alat pembelajaran, ruang kelas dan lain-lain. Misalnya tentang ruang kelas, tentang pencahayaan, banyak pesantren yang lighting-nya itu lampunya itu tidak memadai sehingga mata para santrinya terganggu gitu. 3 tahun di pesantren dipertaruhkan kesehatan mata dengan pencahayaannya yang tidak bagus, baik siang hari tidak mendapat akses matahari misalnya, atau malam hari yang menggunakan lampu listrik yang redup saja gitu. Nah, ini banyak hal yang menarik bagi para sarjana MPI memerhatikan pesantren. Nah, ini sisi-sisi lain selain kita membicarakan tentang globalisasi. Nah, output pesantren telah melahirkan panutan masyarakat ketika kembali di tengah-tengah masyarakat. Alumni pesantren diyakini menjadi figur penting, figur utama, menjadi seorang alim, menjadi ustadz dan ustazah, menjadi tokoh masyarakat. Nah, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang banyak memberikan saham dalam pembentukan SDM Indonesia yang religius. Telah melahirkan sejumlah pemimpin bangsa di masa lalu, misalnya ya, Anda mengenal Presiden RI kita, salah satunya dari alumni pesantren, itu Gus Dur. Kemudian Menteri Agama yang beberapa dekade sebelumnya, yaitu Pak Lukman Hakim ya, LHS. Kemudian Pak Imam Nahrawi itu juga alumni pesantren, dan ke depan itu ini Mas Ramdan Mubarak disiapkan juga jadi tokoh di Kutai, ini tokoh-tokoh kuat, dan kita dorong Cak Mahfud juga menjadi gubernur nanti ya di sana di Kalimantan Timur gitu ya. Ini membuktikan bahwa alumni pesantren itu memang berkontribusi dan sangat penting gitu ya. Nah, seiring dengan suasana yang terjadi, dengan terjadinya globalisasi, adanya arus globalisasi, maka pesantren pun menerima dampak dari globalisasi ya. Kalau bicara dampak tentunya ada 2 ya. Dampak positif tentu kita terima, tapi kalau dampaknya negatif tentu kita tolak gitu. Kalau berbicara eksistensi pesantren, saya yakin, ya kalau sudah saya yakin berarti forum silahkan, masa Anda ikut saya. Saya yakin eksistensi pesantren dari dulu sampai hari ini sangat positif, telah berkontribusi menyiapkan output atau lulusan yang unggul, ya, include untuk masa yang akan datang.
dulu, kini, dan untuk masa yang akan datang, saya yakin pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul karena kekhasan pesantren mampu menciptakan lulusan-lulusan yang selain beriman, bertakwa, berakhlak mulia juga bisa unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sekarang bagaimana misalnya kompatibilitas pesantren dengan teknologi, dengan digitalisasi. Nah, dampak dari adanya globalisasi tentu yang positifnya ya diterima, yang negatifnya ya kita cari solusinya, kita tolak itu tentunya. Kecanggihan teknologi modern punya peran besar sebagai media menciptakan SDM pada masyarakat bangsa. Pesantren dalam hal ini bisa memanfaatkan dan menggunakannya dalam pemberdayaan kualitas masyarakat, belajar atau learning society yang lebih baik dan maju. Keberadaan pesantren dewasa ini dibutuhkan bagi masyarakat diantaranya, nah ini menjadi need social around ya, di masyarakat di sekitar ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Setiap orang tua hari ini akan merasa bangga, senang jika anaknya mau pesantren. Saya mengalami perasaan itu ketika anak saya mau masuk ke pesantren sambil jenjang SMP. Saking senang ya tiap minggu saya tengok itu anak saya di pesantren. Tapi itu katanya enggak boleh malah karena membuat anaknya betah. Nah itu yang belum saya pahami. Saking bangga dan senangnya 3 bulan pertama setiap minggu saya tengok, saya anterin makanan segala macam dan ternyata enggak kuat tuh anak, akhirnya pulang ke rumah dia. Katanya 40 hari pertama jangan terlalu sering ditengok. Oh ya, orang tua saya merasa senang dan luar biasa bahagia dan bangga dengan maunya anak itu masuk pesantren. Bayangkan. Nah, ini karena keyakinan saya bahwa dampak pesantren bagi pertumbuhan anak-anak ini kan bagus begitu ya. Bisa membuat sesuatu yang hari ini menjadi PR besar dalam konteks pendidikan, yakni tentang mental ya, tentang akhlak para remaja misalnya seperti itu. Saya yakin hanya pesantren hari ini yang bisa menanamkan ini. Karena saya juga bukan praktis, saya juga pengamat dan pemerhati, selain juga saya mengabdi ya, saya sering berkunjung ke sekolah-sekolah gitu ya. Ternyata tantangan tentang berperilaku baik, tentang kesantunan, hormat pada orang tua, misalnya berkata baik, itu menjadi PR besar dan nafsu ada di sekolahnya misalnya dijamin akhlaknya baik, berkata santun, kemudian spiritualitasnya baik, berbeda dengan pesantren. Ketika anak saya ada di pesantren baru 1 bulan saja dia misalnya ada keperluan pulang dulu ke rumah, itu luar biasa spiritualitasnya. Ke masjidnya, kemudian doa setelah sholatnya, luar biasa. Itu dampak dari pesantren karena itu dibangun melalui budaya, melalui kultur. Sekitar melakukan kegiatan bakti dakwah di masyarakat sekitar. Pesantren juga mengadakan penyiaran informasi keagamaan melalui radio, TV, buletin, tabloid. Ini yang harus barangkali diusung oleh para sarjana MPI, oleh para mahasiswa MPI. Bagaimana kita menjadikan teknologi untuk berkontribusi positif ya bagi peradaban dalam konteks pesantren. Misalnya TV dakwah, radio dakwah, buletin gitu. Itu bisa dikelola oleh pesantren. Jadi kita tidak mesti misalnya menolak segala hal yang menjadi penanda dari modernisasi dengan memanfaatkan teknologi, tapi karena kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan yang lebih positif lagi. Nah, dengan demikian kita bisa menyajikan contoh penerimaan dampak globalisasi di pesantren. Misalnya contoh pertama di kimia, fisika, layaknya sekolah pada umumnya. Inilah ditengarai dengan kemunculannya Ma'had Ali di pesantren ya. Jadi kalau Ma'had Ali itu walaupun misalnya dia satu bidang ilmu misalnya, tapi di situ juga di kurikulumnya ada pesan untuk menyajikan mapel umum ya, mata pelajaran umum atau mata kuliah. Sampel kedua, banyak santri yang menjuarai lomba-lomba umum semacam lomba robot, sains, bahkan sudah banyak yang go internasional dari sejumlah pesantren. Ini contoh penerimaan dampak globalisasi di pesantren.
Selain juga ada resistensi dari dampak globalisasi itu sendiri ya, yang melihat tentang globalisasi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah ekonomi politik yang membentuknya, karena pembentukan identitas lokal tidak dapat hanya dipandang sebagai wacana esensialis, tapi lebih sebagai strategi resistensi dalam menghadapi kekuatan global. Demikian waktu kita sudah 9.29, hampir 9.30. Tentu karena waktu saja, seandainya kita bisa ada keleluasaan, senang saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu juga seluruh para mahasiswa di forum ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi audiens khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa, audiens semuanya, pada demikian materi yang telah disampaikan oleh narasumber, materi yang luas sekali dari sejarah sampai pada dampak globalisasi ini sudah kita dapatkan. Maka penting untuk kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Kepada audiens yang ingin menyampaikan pendapat, ingin bertanya, atau sekedar bertukar pengalaman, kami persilahkan untuk raise hand atau chat di kolom komentar. Silahkan. Itu Bu Yukti resen itu Pak. Yukti Apidah. Nah. Ini pemangku ini. Monggo Bu. Langsung aja Pak nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG, yang kami hormati Bapak Mahfud Effendi selaku Kaprodi MPI Staiskutim, dan kepada Bapak Ramdanil selaku moderator pada siang hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf suara agak berisik karena posisi di luar. Mendengar penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Badrudin tadi sangat menarik sekali terkait dengan pengelolaan pesantren di masa globalisasi ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, dari beberapa fungsi dan kontribusi pesantren tadi, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita mengelolanya. Nah, sebelum ada pengelolaan sebuah pesantren itu tentunya ada sebuah pendirian. Nah, di sini ketika mungkin Bapak Mahfud atau Bapak Ramdanil ingin mendirikan sebuah pesantren, itu dari proses pendirian itu tentunya ada tantangannya Pak, terutama ketika kita ingin membangun sebuah lembaga pendidikan yang bermutu, tidak terlepas dari pembiayaan pendidikan. Nah, ketika sebuah lembaga pendidikan saat sekarang yang masih proses perintisan, kemudian untuk promosi atau untuk memberikan sebuah kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat bahwa pesantren ini nantinya mampu membentuk karakter ataupun mampu sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Nah, bagaimana strateginya ketika posisi lembaga pendidikan ini masih merintis? Bagaimana strateginya, terutama dalam pengelolaannya dan terutama ini dalam segi pembiayaannya. Nah, ini yang saya tanyakan. Mudah-mudahan
nanti bisa menambah keilmuan saya dan terutama bagi mahasiswa yang lain. Terima kasih Bapak Profesor atas penjelasannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dijawab satu-satu ya. Oke. Terima kasih pada penanya Ibu Yuti Afidah. Saya kira kita cair saja, Prof. Ketika ada yang bertanya kita langsung jawab, tidak terlalu formal dalam diskusi ini sehingga lebih sampai kepada audiens. Kami persilakan, Prof. Terima kasih Bunda Yuti Afidah, pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga pertanyaan yang akan membimbing bagi para mahasiswa yang belum punya pesantren, gitu ya. Bagaimana dengan pesantren-pesantren yang baru berdiri? Saya kemarin berkunjung ke Kalimantan Barat, teman saya, teman saya di sini, di sana adalah menjadi OP juga. FIM, Forum Indonesia Menulis, menjadi mitra teman saya sebagai OP organisasi penggerak di Kemendikbud. Saya masuk ke ruang kerja, di sana banyak buku-buku sebagai produk dia melakukan pendampingan pembinaan kepada para guru-guru. Kemudian saya diajak jalan-jalan di Pontianak itu melihat pesantren yang baru berdiri. Saya luar biasa kagum, bangga, dan juga tertegun. Oh begini ya pesantren ketika mulai didirikan. Itu berbentuk bilik-bilik, bayangkan. Lahannya luas ya, bagaimana layaknya masjid lah gitu. Itu bilik-bilik, kemudian yang penting atasnya itu apa, ada kayu-kayu begitu ya, menutupi bagaimana layaknya sebuah bangunan. Jadi saya pikir untuk memulai tidak mesti harus gedung mewah bertingkat dengan konstruksi besi-besi gitu. Oh bisa ya, ini kok di suatu provinsi kok bisa ya buat pesantren itu ternyata dari kayu-kayu begitu, kemudian pinggir-pinggirnya mungkin dari triplek, mungkin juga dari asbes gitu ya. Tutupnya juga enggak mesti yang ini, yang penting kokoh gitu. Terima kasih Bu. Nah, inilah kesan saya. Karena bagi kelompok milenial, mahasiswa seperti Anda nih, mungkin berpikir, oh untuk membuat pesantren itu ya harus langsung modal gede gitu ya. Kira-kira gitu deh dari segi bangunan. Oh yang pasti-pasti ini lahannya saja dulu ya, ada lahan. Ketika ada lahan, yuk buat bangunan gitu ya. Nah, kemudian saya belajar dari mana dia ya, cara dia dapat donatur. Oh, ternyata selain ya diantaranya saja, diantaranya oh bisa ya sebagai sebuah lembaga dia punya rekening, kemudian rekeningnya itu membuka donatur. Ya. Donatur itu bisa person, individu, bisa juga donatur itu lembaga, kan begitu ya. Nah, misalnya di sini Yai Mahfud Effendi nih, misalnya kenal dengan saya di Bandung gitu ya, misal dia cukup share saja itu apa ini adalah yayasan kami yang mempunyai yang sedang membangun pesantren. Kami tidak menolak begitu ya bahasanya ya, atau kami membuka dan mengundang para misalnya koleha atau siapapun gitu ya, bagi yang mau berinfak, bersodako atau berwakaf untuk pembangunan. Ini adalah strategi yang sangat memungkinkan. Ini dalam ilmu MP ini disebut dengan Param Daniel. Param Daniel mau pergi disapa, nggak jadi dia. Ini menarik. Ada diksi orang Bandung tuh paling pandai membuat akronim. Param Daniel ini namanya susu perawan ya. Ya. Tahu nggak susu perawan? Sumbangan sukarela para dermawan, maksudnya gitu. Itu donatur ya. Sumbangan sukarela para dermawan, disingkat di akronimnya susu perawan. Karena orang Jawa Barat itu menyumbang bahasa Indonesia itu kan ada singkatan, ada akronim. Akronim itu sumbangan orang Sunda, orang Jawa Barat, tapi tidak sombong orang Sunda. Coba di Sunda makanan aja akronim semua. Comro, encem di jero. Misro, amis di jero. Cilok, aci dicolok. Cireng, aci digoreng. Gitu. Makanannya disingkat-singkat gitu. Basreng, bakso goreng gitu loh. Bener kan? Batagor, bakso tahu goreng. Itu akronim itu sumbangan orang Sunda ya. Nah, susu parawan itu diksi di MPI, sumbangan sukarela para dermawan. Donatur,
Donatur. Nah, karena pertanyaan dari Bunda Yuti Afidah ini adalah tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan, teori tentang sumber biaya pendidikan itu ada 4. Ya. Satu, sumber biaya itu dari pemerintah, melalui APBN, melalui APBD. Kalau di desa ada musrembang desa, Ibu Bapak sampaikan dana pendidikannya kami minta ya untuk bangun pesantren kami. Di desa juga ada musrembang des yang di situ ada dana pendidikan ya. Jadi bisa dari APBN, bisa dari APBD. Beberapa yayasan, beberapa ormas yang mendirikan pesantren mengajukan misalnya ke Kanwil, ke Kementerian Agama Pusat, begitu ya, mendapat subsidi bantuan untuk pembangunan gedung misalnya ya, atau kalau madrasah itu kelas RKB ya, ruang kelas baru. Cuman syaratnya harus sudah ada lahan. Sudah ada lahan di situ ya, itu syaratnya. Ya, yayasan Bapak Ibu itu harus punya lahan, di situ bikin papan nama, sudah berbadan hukum. Jadi yang boleh mengajukan permohonan itu yang sudah berbadan hukum, daftarkanlah ke akta notaris gitu ya, baik sebagai individu atau yayasan atau ormas, daftarkan. Nah, ada lahannya nanti bisa mengajukan untuk bantuan proyek ya, pembangunan gedung atau ruang kelas baru gitu. Inilah yang disebut sumber biaya pendidikan pertama pemerintah. Kedua, sumber biaya pendidikan itu adalah dari orang tua santri. Kalau madrasah orang tua murid atau sekolah. Kalau mahasiswa orang tua mahasiswa. Namanya UKT, uang kuliah tunggal kan, atau SPP, DPP itu orang tua. Nah, faktanya yang dua ini, pertama dari pemerintah dari waktu ke waktu mungkin berkurang ya. Kemudian dari orang tua mahasiswa, orang tua santri, orang tua murid, dari waktu ke waktu berkurang. Bahkan kalau boleh santri atau mahasiswa ngomong gratis aja deh gitu. Tapi jangan bangga dulu, harus dianalisis. Karena digratiskan pun malah merasa kurang bergengsi gitu ya. Pesantren-pesantren hebat bisa jadi SPP-nya tinggi gitu loh. Jadi harus ada analisis lingkungannya juga. Analisis SWOT ya, ada alih-alih analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya harus dianalisis. Nah, fakta menunjukkan dari waktu ke waktu sumber biaya pemerintah dan dari orang tua santri atau murid atau mahasiswa ini menurun. Nah, sumber biaya yang ketiga adalah dari masyarakat. Masyarakat itu dalam negeri atau luar negeri. Duda Dudi. Dudi itu dunia usaha, dunia industri. Pak, kalau Duda apa Pak? Duda dunia usaha, dunia alam gaib, alam lain. Dudi dunia usaha, dunia industri. Sejalan dengan pandemi, perusahaan-perusahaan kolaps juga. Yang biasa menjadi donatur tetap berhenti mereka, gitu ya. Ajuan proposal ke luar negeri berbahasa Inggris, berbahasa Arab, itulah yang disebut sumber-sumber dari masyarakat ya, yang peduli dengan pendidikan tanpa mengikat. Nah, jadi sudah ada 3 nih, 1 pemerintah, 2 orang tua murid, 3 dari masyarakat. Nah, yang keempat adalah swadaya, ini yang saya usung pada kesempatan kali ini. Ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita optimalkan sumber biaya pesantren berbasis swadaya. Inilah yang hari ini terjadi. Ya, ketika saya berkunjung ke Jawa Timur, saya berkunjung ke pesantren Sidogiri karena saya mendengar koperasi Sidogiri itu triliunan. Ternyata koperasi itu milik masyarakat, bukan milik pesantren. Tapi pesantren sama punya aset triliunan, tapi itu dari retail, jadi basmalah Maret. Jadi kalau Bapak Ibu atau Anda semua masuk misalnya ke rest area, kemudian menemukan bukan Indomaret tapi basmalah Maret di Jawa Timur ya, itu yang punya pesantren Sidogiri. Itu triliunan itu asetnya, luar biasa. Saya berkunjung ke pesantren Mukmin Mandiri, masih di Jawa Timur ya. Nah, dia adalah eksportir kopi ke Eropa, ada 10 merek ya. Ada kopi. Nah, ada juga kopi untuk bapak-bapak nih. Kopi gereng ya, lanang gitu. Ya, bayangkan pesantren itu dari industrinya dari hulu sampai ke hilir, dari penanaman kopinya sampai metik, sampai pengolahan, sampai pengemasan, sampai ke ekspor. Jadi tuntas industrinya itu. Jangan kita ini lemahnya banyak yang bingung ketika pemasaran. Nah, jadi kalau ingin sukses pesantren itu, contoh pesantren agrobisnis misalnya Al-Ittifaq Ciwidey, dari penanaman sayuran, pemilihan bibit, penanaman, pemupukan, kemudian panen, kemudian
sortir sayuran, packing, pengemasan sampai ke pemasaran itu selesai gitu. Jadi tuntas. Maka triliunan itu juga pesantren agrobisnis Al Ittifaq Ciwidey Bandung. Nih Yai Mahfud kalau ke Bandung saya bawa ke situ. Ayo saya undang ya. Gitu, jalan-jalan ya, bawa santrinya 100 orang boleh lah. Gitu. Mumpung masih Itu di Jawa itu, Prof. ya. Mumpung masih di Jawa beliau itu. Iya, ayolah ke sini. Jangan Ya, dia udah tapi beliau udah beli tiket pulang katanya. Iya, jadi itu triliunan pesantren Al Ittifaq Ciwidey. Masya Allah, ya salam. Saya berkunjung ke pesantren yang tadi saya sebut, Sunan Derajat. Dia itu punya garam yodium, mohon maaf ya, bagus sekali kualitas garam yodiumnya daripada katanya yang diimpor ya, dari negeri tertentu saat ini. Jadi pesantren mampu membuat karena itu pesantren dekat ke laut, itu dia buat garam yodium yang bagus banget. Bahkan dari air lautnya dia olah menjadi air mineral. Kemudian dia juga buat pupuk kalsit. Ya. Di Jawa Barat agak kurang sedahsyat beberapa pesantren di Jawa Timur nampaknya, walaupun banyak juga sih pesantren-pesantren yang bergerak di misalnya ada yang mengolah perikanan gitu. Ada pesantren yang bekerja sama dengan pemilik perikanan, peternakan. Saya menerangkan begini, misalnya apakah perlu kalau ngomong ternak itu di pesantren itu disediakan kandang-kandang kambing misalnya, karena kalau di Garut tuh Jawa Barat, domba Garut tuh mahal banget dan ada domba itu untuk adu gitu ya, mahal banget, luar biasa. Tidak mesti pesantren itu di sekitar pesantren ada kandang gitu, walaupun ada sih pesantren yang demikian. Tapi yang penting di sini adalah kemitraan. Jadi pesantren bermitra dengan peternak, misalnya kambing, sapi, segala macam. Nanti setahun sekali di akhir tahun nanti bagi hasil. Nah, petaninya jangan digaji bulanan, nanti belum dapat untung, uang udah keluar banyak. Sistemnya bagi hasil aja. Setelah penjualan laku di akhir tahun, misalnya untuk kurban, untuk apa, sekian persennya untuk penggembalanya. Nah inilah yang harus dikembangkan, swadaya-swadaya. Baguslah kalau di Kutai, mungkin di sana ada kebun sawit. Hebat banget kalau pesantren punya sekian hektar kebun sawit. Saya pernah berkunjung ke Dharmasraya ya, itu 6 jam dari Padang. Banyak kebun sawit. Di sejumlah daerah juga banyak kebun sawit. Saya juga sudah sampai di Bengkalis ya, di Bengkalis. Walaupun saya juga menemukan beberapa wilayah di Indonesia yang barangkali sangat terbatas dalam aspek tertentu. Misalnya di Lingga, Kepulauan Riau itu tidak ada lahan pertanian di situ ya. Jadi kabupaten tersebut makan nasinya dia supply dari kabupaten tetangga, kira-kira gitu deh. Artinya apa? Inilah sumber pembiayaan yang keempat yang kita sebut berbasis swadaya harus dioptimalkan. Seandainya di lingkungan ibu bapak ini atau para mahasiswa ini adalah cocoknya adalah wordir misalnya untuk passion, mengapa tidak? Maka di MPI itu dikembangkanlah melalui mata kuliah entrepreneurship, kewirausahaan, agar nanti lulusan MPI dia mampu melakukan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan bisa berbasis swadaya gitu ya. Saya punya mahasiswa, saya tanya, kamu sekarang industri apa? Oh, saya punya kolam, ditanamin lele. Terus ya saya buat abon lele. Jujur sebagai pribadi mungkin saya kurang suka, tapi masyarakat kan suka lele ya. Tahu lele, Kang Ramdhanil, itu ikan lele, ikang ya bahasa Makassarnya ikang. Itu dibuat abon, dijual, dikemas gitu. Ini harus diajarkan di MPI entrepreneurship ini ya, tapi ilmu manajemennya ya. Ilmu manajemen ini penting. Kan ada yang tanya nih, Pak, kalau kami dari MPI masa depannya bagus enggak? Saya bilang bagus banget. Apa yang susah dengan MPI? Saya ketemu, kalau lulusan MPI ketemu nenek-nenek saja, itu aset. Macam mana Pak? Iya, diadakan pengajian tiap hari Jumat, wiridan. Terus namanya manajemen, menjemput kematian, kata saya begitu. Dibuatlah kartu iuran, iuran mingguan. Ketemu nenek-nenek saja ada manajemennya, manajemen menjemput kematian. Anak MPI ngajarin wirid gitu tiap Jumat. Pak, itu ada di komplek-komplek ada tiap rumah punya asisten rumah tangga ya, ART. Iya. Nah, ilmu MPI bisa ketemu, namanya apa? Manajemen SII, apa tuh? Studi Islam Intensif. Ditanya, Bapak, Ibu mau enggak
asisten rumah tangganya jujur, mau, oke, titipkan ke aku, kata Ramdhanil. Sebulan sekali aku ajarkan keislaman, studi Islam intensif. Aku kumpulkan mereka di masjid, kasih izin ya 2 jam itu sebulan sekali. Ini gajinya, ya bayarannya, titipkan melalui kartu ini. Bayangkan alumni MP itu bisa hidup gitu ya. Nah kemarin ada yang jualan nasi goreng. Pak katanya salah ya kali, ijazah saya S1 kok jualan nasi goreng. Dia tanya, terus saya bilang, tapi kan untuk berjualan nasi goreng ini Anda pakai ilmu manajemen kan? Oh iya juga, berarti manfaat dong ilmu manajemen. Iya, terima kasih Pak, berarti kalau begitu. Saya bersyukur dapat ilmu MPI katanya. Jadi bisa jualan nasi goreng memanfaatkan ilmu manajemen katanya. Ternyata ilmu MPI ini sangat bermanfaat. Sekarang masuk dengan MBKM ya, di dunia industri, perusahaan masuk. Bahkan yang belum punya jodoh itu pakai ilmu MPI dia, manajemen mencari jodoh. Gitu. Dia pakai internet medianya. I am looking for someone who will be my husband with criteria like this, A, B, C, D gitu ya. Itu kalau ingin mendapatkan calon dari internasional dari luar negeri ya pakai internet. Kalau orang Jawa Barat ada lagunya itu. Lagunya tuh Mapai Jalan Satapak, tapi kalau saya sampaikan di sini roaming nanti ya, enggak paham. Kalau orang Jawa Barat ada lagunya. Bukan kayak lagu dangdut, 5 langkah dari rumah gitu loh. Gimana penelitian di sini? Kenapa dekat dari rumah Pak? Biar nggak usah ada ongkos naik angkot lagi katanya. Jadi 5 langkah dari rumah. Iya, ngirit banget kata saya. Kalau riset MPI nggak begitu gitu ya. Jadi seperti para ulama dulu mengejar hadis di Bukhoro, disamarkan dia pakai unta ya dia kejar begitu ya. Begitupun filosofi mencari jodoh ya Kang Ramdhanil ya. Ya, jadi Ibu untuk Bunda Yuti Afida itu bahwa sumber biaya pendidikan itu teorinya ada 4 dari pemerintah, dari orang tua, dari masyarakat dan swadaya. Saya yakin inilah yang harus kita kembangkan hari ini, kita bekalkan pada calon lulusan MPI atau para lulusan MPI ini dengan ilmu tentang bagaimana penggalian sumber biaya berbasis swadaya ini menjadi penting. Akhirnya ketika saya ngomong domba di forum seperti ini, saya berkunjung ke masyarakat. Dan saya baru tahu, ternyata luar biasa domba itu ada macam-macamnya Kang Ramdhanil. Tempat tidurnya pun beda-beda. Untuk domba yang pedaging, penggemukan, kandangnya kecil. Dia tidak boleh banyak bergerak. Dia cuma menghadap depan saja. Paling dia kalau lemes-lemes, dia ke bawah saja jongkok gitu. Dia tidak bisa banyak berputar. Pantesan badannya besar-besar, kata saya. Kalau domba ini banyak bergerak, nanti kurus-kurus dia. Cara bikin kandangnya saya jadi tahu gitu ya. Banyak ilmu kalau kita datang ke masyarakat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, jangan sampai kita ada di Menara Gading, hanya diam di ruang kelas, tidak tahu di masyarakat. Nah, oleh karena itu saya tidak tinggal diam. Di Bandung, ini adalah tahun kedua saya melakukan pendampingan pada 20 SMP di Kota Bandung. Saya juga tidak diam, saya juga sering ke lapangan untuk melihat potret pendidikan. Jadi kita mencoba mendekati karena masyarakat itu bergerak sudah lebih cepat, lebih maju daripada kampus kita. Kita laboratoriumnya masih terbatas. Kita mengajarkan mahasiswa misalnya tentang era code segala macam, kemudian aplikasi kurikulum, aplikasi keuangan itu masih terbatas. Ternyata sekolah madrasah lebih cepat maju. Oleh karena itu dalam konteks MBKM pentinglah para mahasiswa berada di tempat industri, di tempat kerja, melalui observasi, melalui riset mini, atau dia memang mengambil mata kuliah tertentu, kemudian melakukan internship ya, baik menyangkut leadership, manajemen operasi, dan lain-lainnya. Ini saya kalau sudah berbicara nggak bisa ditahan. Waktu kita sudah 9.52, barangkali menjelang closing tersedia 8 menit, Yai. Iya. Terima kasih Bunda. Saya kalau udah berbicara nggak nahan nih. Bapak Profesor. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Iya. Ini kita ada di Tangerang. Izin nih sambil ngopi ya. Ya, Prof. Bunda Yukti tadi itu pengasuh, Prof. Ya, Pengasuh pesantren. Ya, punya yayasan dan punya pesantren beliau. Iya. Jadi itu Doanya Bunda. Pak semuanya, mohon Barakallah. doanya, mohon doa restunya. Amin. Iya, jadi banyak caranya Bunda ya, insya Allah. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Sami-sami. baik. Ada satu pertanyaan lagi, Prof, via chatting. Monggo. Mau pertanyaannya bagaimana
membedakan atau bagaimana teknik pengawasan antara kepala sekolah di lembaga pendidikan umum dengan kiai di lembaga pendidikan pesantren. Bagaimana perbedaan teknik pengawasan antara kedua pimpinan ini? Berarti lebih kepada kepemimpinan pendidikannya, Prof. Ya, terima kasih. Pengawasan itu ada pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional, dan ada pengawasan masyarakat. Pengawasan pendidikan pertama adalah pengawasan melekat. Atasan mengawasi bawahan. Kepala sekolah, kepala madrasah mengawasi guru, itu melekat. Dia bukan pengawas. Faktanya dia kepala sekolah atau kepala madrasah. Tapi karena dia atasan, maka dia mengawasi kinerja bawahan. Dilakukanlah supervisi akademik gitu ya, supervisi manajerial. Super itu atas, vision melihat, jadi melihat dari atas. Kalau umat Islam pengawasan melekat itu pengawasan malaikat juga. Kalau sudah merasa diawasi oleh malaikat, baik di sekolah, di madrasah, di pesantren, aman. Ma yalfidu min qaulin illa lazaihi raqibun atid. Tidak ada yang terbebas dari sebuah kaul kecuali dicatat itu oleh malaikat raqib dan atid. Kalau Anda tidak ada kepala, tidak ada yai, tapi Anda merasa diawasi oleh malaikat, maka akan ada perasaan muraqabah. Kalau sudah ada perasaan muraqabah, nggak ada pimpinan, kepala, yai, Anda merasa dilihat oleh malaikat, maka akan muncullah perasaan merasa diawasi oleh malaikat sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Tetap berkinerja baik walaupun tidak dilihat, tidak dipantau, tidak diawasi oleh atasan. Ini yang dimaksud pengawasan malaikat. Jadi waskat itu pengawasan malaikat ya kalau di MPI. Karena melekat malaikat, Prof. Beda-beda tipis, melekat malaikat. Iya, jadi kalau di MPI tidak hanya kajian teori dari barat, ditambah ayat Al-Qur'annya itu mayalfidu min qaulin illa lazaihi raqibun atid. Maka alumni MPI nanti kalau bekerja dia tidak karena pengawas dan kepala saja, dia akan bekerja baik. Gitu ya. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Faquli amalu, bekerjalah kamu sekalian. Fasayarallahu amalakum, saya Allah akan melihat amal-amal kamu. Demikian juga wa rasuluhu, rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Ini untuk bekerja profesional, kita bekerja secara profesional. Nah, teori pengawasan yang pertama adalah waskat, pengawasan melekat, atasan mengawasi bawahan. Yang kedua adalah wasnal, pengawasan fungsional. Ada pengawas madrasah ya, pengawas pembina, ada pengawas sekolah, ada inspektorat jenderal gitu, ada BPKP. Nah, ini adalah pengawas fungsional. Mereka diangkat dalam jabatan yang memang tupoksinya sebagai pengawas. Disebut wasnal, pengawasan fungsional. Yang ketiga adalah wasmas, pengawasan masyarakat. Sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, Anda paham. Masyarakat juga melihat kinerja Anda sebagai para pemimpin pendidikan. Oleh karena itu harus hati-hati dalam mengelola pendidikan. Karena masyarakat itu melihat hari ini apa yang kita lakukan, gitu ya, di sekolah, di madrasah, di perguruan, itu dilihat oleh masyarakat, menyangkut kebijakan, menyangkut implementasi kebijakan, kan begitu ya. Menyangkut pengelolaan pendidikan dilihat juga oleh masyarakat. Maka ada jangan disebut komite sekolah kalau di sekolah kan. Oke. Jadi teori pengawasan itu ada 3. Waskat, pengawasan melekat, wasnal, pengawasan fungsional, wasmas, pengawasan masyarakat. Kalau masyarakat tidak setuju, mereka bisa dumas pengaduan masyarakat melalui kotak pos 5.000 misalnya. Maka harus hati-hati dalam mengelola pendidikan itu. Jangan sembarang. Karena membuat pendidikan ini harus serius. Karena ini menyangkut anak-anak Indonesia. Membuat anak, ya, Kang Ramdhanil, harus serius. Jangan coba-coba. Saya ulang ya, membuat anak harus serius, jangan coba-coba. Caplang dong. Ya, karena pendidikan Indonesia kan menciptakan anak-anak Indonesia yang lebih baik, ya kita harus serius. Kalau tidak serius, jangan menjadi guru. Kalau tidak serius, jangan menjadi kepala. Kalau tidak serius, jangan menjadi manajer. Ya, kalau buat pendidikan ya emang harus serius. Jadi yang membedakan pengawasan yai dengan kepala sekolah, ini adalah sama-sama atasan, ya berarti sama-sama melaksanakan fungsi pengawasan melekat gitu loh. Ya, cuman bedanya kalau pesantren lembaga pendidikan non formal, kalau sekolah madrasah lembaga pendidikan formal gitu loh. Nah,
Kalau hari ini ada temuan misalnya kurang intensifnya pengawasan kiai, karena kiai itu tidak hanya mengandalkan selembar kertas, dia lebih pakai hati. Kalau sudah percaya percaya gitu nih. Tapi kalau menurut orang-orang MPI ini ada kekurangan, perlu instrumen. Nah inilah yang dimaksud adanya MPI untuk melengkapi bagaimana ya instrumen-instrumen daya dukung dalam pengawasan yang diperlukan dalam tingkat perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut dari pengawasan, bagaimana instrumennya, bagaimana step-stepnya. Inilah yang dikembangkan secara konsep oleh mahasiswa MPI agar pengawasan di pesantren ini lebih baik. Saya jujur bangga dengan pertanyaan ini karena apa? Beberapa pesantren modern kan menjadikan santri senior itu sebagai pembina atau pendamping santri ya, namanya apa tuh Kang Ramdan, tahu nggak? Mudabir. Iya, mudabir. Saya kan masuk, ada santri yang kehilangan lemari. Ya, baru dikirim oleh orang tua, isi lemarinya habis. Apa kata mudabir? Biasa Pak, kalau di pesantren begini, jangan aneh katanya. Mungkin dia pelit kata. Tapi Pak, itu anak kemarin dia bagi-bagi juga makanannya habis juga. Biasa lagi Pak. Saya tengok tuh, kenapa di pesantren pada hilang sepatu? Kata mudabir, biasa Pak. Nah, coba kalau ini diselesaikan persoalan pengawasan melekatnya, mudabir ke santri, ya, kiai atau ustad, kiai ke ustad, ustad ke mudabir. Saya pikir hal seperti ini jangan bangga. Karena Islam kan mengajarkan bersih, mengajarkan jujur. Kenapa kita harus memulai kesalahan di sini? Kalau dari awalnya ada kesalahan tapi dibangun melalui tata tertib yang bagus, bisa nggak MPI menciptakan sekarang ini bukan yang harus dibanggakan. Anak hilang sepatu kok bangga, barang-barang di lemari santri hilang kok bangga. Coba oleh MPI dibuat konsepnya, selesaikan. Judulnya manajemen keamanan lemari santri. Apa gemboknya yang kan lemarinya beli, tapi gemboknya yang kecil, nanti diberilah rantai, diberilah gembok, diberilah tiap santri gantungan di sini untuk menggantung kunci yang aman kayak orang naik haji gitu ya. Nah ini dipikirkan oleh MPI. Kenapa suka ada kehilangan di pesantren? Kita ini self kritik karena kita di dalam ya gitu. Tidak kita ngomong di luar. Nah ini kan manajemen kesehatan santri, manajemen layanan kesehatan santri, manajemen layanan apa ini keamanan dan lain-lain ini perlu disentuh. Kan ini bicara pengawasan. Bagaimana pengawasan kiai ke ustadz, ustadz ke mudabir, mudabir ke santri, tiba-tiba datang orang tua. Kenapa anakku ini tiap minggu laporan kehilangan dan kehilangan? Kenapa baju barunya hilang? Kenapa sepatu barunya hilang? Nah ini kan kurangnya pengawasan dong. Maka saya bangga dengan pertanyaan ini. Pengawasan ada melekat, ada wasnal, ada pengawasan masyarakat, kan begitu ya. Nah, kira-kira kalau konteks kiai dan kepala sekolah ke bawahan yaitu pengawasan melekat. Perlu pertama dijadwalkan secara teratur, seminggu sekali, sebulan sekali gitu loh. Kemudian aspek yang diawasinya jelas, didukung dengan adanya instrumen. Maka kerjaan orang manajemen yaitu menyiapkan instrumen-instrumen, konsep-konsep untuk dipraktikkan dalam pengelolaan pendidikan. Kang Ramdhanil, terima kasih sudah memimpin diskusi. Salam takdim untuk Kiai Haji Ca Mahfud Effendi ya. Kalau di forum beliau ini dulu seperti kurang gendut atau kemarin saya ketemu beliau luar biasa gendut. Masya Allah, gizinya sangat bagus ya di Kaltim ini. Banyak makan durian sama minum kopi. Bunda Yukti, salam kenal. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi ya ke sana, Bun. Kemudian sami-sami juga ada penanya di chat, kolom chat. Kemudian terhadap seluruh audien, mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini. Ada Bunda, ada Bunda Mai Duhani. Ini dari Ambon. Maluku Ambon, Bun? Iya, Ambon, Prof. Dari Ambon. Ini yang Cak Mahfud ini yang belum kesampaian. Saya belum sampai ke Ambon nih. Kapan-kapan, Prof. Kita jalan-jalan ke Ambon. Pakai Zoom aja jalan-jalannya ya, nggak apa-apa. Iya.
Kemudian beberapa juga sudah kenal nampaknya di forum mungkin ini. Ada Kang Opik dari Karawang, ini ada Pak Saprialman dari Unsika Karawang, Universitas Singapura Bangsa ya. Salam kenal. Kita juga sudah ber-MOU dengan Unsika juga gitu ya. Jadi ini adalah model yang baik oleh MPI, STAI dari Kutai ya, Kutai sangat tak Kutai Kalimantan Timur. Setelah ada MOU kita adakan tindak lanjut berbentuk webinar, seminar, Zoom Meet. Ini adalah bukti dan mungkin videonya juga linknya juga bisa diabadikan untuk informasi akademik. Demikian, terima kasih atas perkenan Bapak Ibu dan audiens semua. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Insya Allah lain kali kita ketemu lagi. Saya izin mau melanjutkan pekerjaan ini Ya, sedang terima kasih banyak, Prof. direktorat. Sami-sami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof foto sebentar. Ya, Foto bersama sebagai dokumentasi. siap. Mangga yang masih di ini belum di ini kan on Kamera cam. On audiens cam ya kita foto. kan kameranya supaya kita foto bersama. 1, 2, 3. Sudah Pak? Dah, Pak Prof. Ya, monggo. Assalamualaikum. Pamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kuliah tamu dan mahasiswa yang berbahagia, demikian acara kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagai amal ibadah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.